Oke, halo semuanya, selamat datang kembali lagi bersama saya di channel ini. Oke, baik, pada kesempatan kita singkat atau pertemuan singkat kita kali ini, saya bakal membahas apa itu yang dimaksud dengan segitiga exposure, dan apakah bisa dipakai pada kamera HP, dan apakah bisa bagaimana cara menggunakannya. Oke, saya bakal membahas yang pertama itu apa itu segitiga exposure. Mungkin teman-teman sering mendengar istilah ini. Ya, segitiga exposure itu adalah sebuah istilah di mana tiga elemen dasar fotografi ini ada di dalamnya, yang termasuk shutter speed, ISO, dan juga aperture, teman. Nah, shutter speed itu berfungsi sebagai apa? Shutter itu fungsinya untuk membuat gambar juga semakin terang. Pada pengertian dasarnya ya, membuat gambar semakin terang, tapi memerlukan waktu pencahayaan yang lebih lama. Misalnya kita punya shutter speed di 1/1000, kita naikkan sampai di paling tinggi yaitu 30 detik atau 32 detik. Otomatis saat kita menekan tombol shutter, kita membutuhkan waktu 32 detik untuk menghasilkan satu gambar. Nah, otomatis kita harus memerlukan yang namanya tripod. Nah, jika ISO sama juga. Jika angkanya semakin besar maka dia akan semakin terang, tapi akan menghasilkan lebih banyak yang namanya noise, teman. Noise itu seperti bintik-bintik pada gambar. Teman-teman bisa lihat lah. Jika teman-teman menggunakan ISO tinggi, pasti bakal terjadi yang namanya bintik-bintik. Nah, yang ketiga itu adalah aperture. Nah, aperture ini kebalikannya. Jika mungkin di ISO shutter speed angka semakin tinggi, maka dia akan semakin terang. Di aperture sendiri, apabila angka semakin tinggi, maka dia akan semakin gelap. Karena apa? Karena bukaannya atau diafragmanya akan semakin kecil. Angka F-nya akan semakin bukannya akan semakin kecil. Apabila angkanya semakin kecil, maka bukannya akan semakin besar. Jadi dia kebalik ya. Misalnya angkanya semakin tinggi, bukannya akan semakin kecil. Angkanya semakin rendah, maka bukannya akan semakin besar. Nah, itu perbedaannya aperture ya. Segitiga exposure ini bisa dibilang berguna pada kamera HP, ya cukup berguna, tapi hanya ada satu elemen yang dimana kita tidak bisa dapat menggunakannya pada kamera HP, yaitu aperture-nya. Beda mungkin dengan kita menggunakan kamera mirrorless atau DSLR, dimana aperture itu diatur menggunakan dari lensanya, yang dimana kita bisa atur dari f besar sampai f terkecil, dimana bukannya bisa lebar atau bukannya bisa kecil. Beda dengan kamera HP, dimana aperture-nya itu sudah fix di angka tersebut, maka tidak dapat diubah lagi. Kalau di HP ini contoh aperture-nya ini adalah f22. Nah, ini sudah tidak bisa diubah, teman. Kita sudah tidak bisa ubah. Misalnya kita naikkan di f16, f8 atau f1,6 semakin besar, nah tidak akan bisa, teman. Jadi sudah fix ya f-nya di situ dan kita tidak bisa dapat mengubahnya. Tapi kedua elemen lainnya, shutter speed dan ISO, kita dapat mengubahnya, teman. Nah, itulah yang itulah yang sangat itulah yang menjadi salah satu kendala segitiga exposure itu yang digunakan pada kamera HP, itu kita tidak bisa mengatur yang namanya aperture, hanya shutter speed dan ISO. Tapi bukan berarti kita tidak dapat mengaturnya gambar kita jelek, tidak. Tetap gambar kita bakal bagus. Nah, cara mencari fitur itu yang pertama, teman-teman bisa masuk ke kamera bawaan HP teman-teman semua. Ya, tidak perlu pakai aplikasi, cukup kamera bawaan. Nah, saya bakal contohkan seperti ini. Teman-teman tinggal masuk ke kamera HP bawaan teman-teman. Nah, ini saya gunakan record layar, teman ya, record layar. Nah, seperti ini record layar. Nah, oke, setelah itu teman-teman masuk ke kamera teman-teman, kamera bawaan, tidak perlu pakai aplikasi tambahan, cukup kamera bawaan. Teman-teman cari yang namanya mode pro ataupun mode pakar atau mode profesional ya. Nah, teman-teman cari mode tersebut, teman-teman masuk ke mode itu. Nah, di mode tersebut teman-teman akan menemukan yang namanya pengaturan shutter speed dan juga ISO, tapi tidak dengan tidak dengan aperture, teman. F ini bukan aperture, tapi F ini adalah fokus. Ya, jangan salah ya, itu bukan aperture tapi fokus. Nah, teman-teman dapat menemukan kedua elemen ini, itu shutter speed dan juga ISO. Nah, sebagai contohnya cara menggunakannya, misalnya teman-teman mau foto ya seperti ini. Misalnya teman-teman mau foto tapi mau foto hasilnya cepat, tinggal sekali pencet selesai. Kalau yang lebih cepat lah, karena kalau kita menggunakan mode auto itu mungkin masih ada jedanya hampir 1/50 detik atau 1/200 detik ya. Jika teman-teman ingin foto cepat, teman-teman bisa menurunkan yang namanya ISO, menurunkan yang namanya shutter speed. Nah, sini saya menggunakan shutter speed 1/1000. Dan ISO ini jangan juga teman-teman turunkan ke angka yang paling kecil, tapi teman-teman naikkan agar gambar di depan kita jadi terang, teman, seperti ini. Nah, misalnya shutter speednya di 1/1000, ISO-nya saya naikkan di 3200. Nah, jadi akan ada kompensasinya dari masing-masing elemen tersebut. Jadi misalnya shutter speednya saya turunkan, otomatis ISO-nya saya naikkan. Dan apabila ISO saya naikkan, otomatis shutter speednya akan saya turunkan.